Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, kembali lagi bersama saya Kak Wawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari 2 hari yang lalu dan 3 hari yang lalu. Nah, kita akan masuk ke operasi hitung campuran pecahan. Nah, pada dasarnya yang akan kita bahas di sini sama dengan yang kita pelajari 2 pertemuan sebelumnya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkannya dalam satu materi. Nah, sehingga pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan akan kita kemas menjadi satu materi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Nah, adapun aturan urutan pengerjaannya, yang pertama itu kita operasikan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi ketika kita menemukan soal yang ada tanda kurungnya di dalam, maka kita operasikan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, untuk aturan kedua yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian itu diutamakan meskipun dia berada di belakang. Kalau tidak ada tanda kurung sama sekali, maka kita operasikan dulu perkalian dan pembagiannya, baru penjumlahan dan pengurangannya. Nah, yang ketiga, jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian saja, maka dikerjakan urut dari kiri. Jadi kita kerjakan mulai dari yang pertama ditulis. Nah, kalau hanya terdapat perkalian dan pembagian saja. Nah, untuk selanjutnya sama dengan poin ketiga. Nah, yaitu jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja. Nah, kali ini penjumlahan dan pengurangan saja, maka kita kerjakan secara berurut. Nah, adapun tips yang dapat saya berikan yaitu jika pada operasi hitung pecahan terdapat pecahan dengan bentuk berbeda, maka kita samakan dulu bentuk pecahannya. Misalkan ada persen, ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, maka kita samakan dulu bentuk pecahannya. Adapun menurut kakak, yang paling mudah itu kita samakan agar pecahannya berbentuk pecahan biasa, sehingga kita mudah untuk mengoperasikannya. Nah, lanjut. Nah, kakak berikan oleh-oleh di sini. Nah, oleh-olehnya itu berupa tugas. Nah, di sini ada 5 soal yang adik-adik harus kerjakan di buku latihannya, dan kakak beri waktu 3 hari dari sekarang. Jadi maksimal pengumpulannya itu adalah hari Senin sebelum masuk pembelajaran. Nah, adapun untuk mengerjakan tugas ini tentunya adik-adik perlu contoh. Nah, contohnya itu kakak sudah siapkan. Nah, misalkan 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Nah, ini contoh yang kakak sudah siapkan ya. Nah, jadi kita utamakan untuk mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan di sini 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Berarti yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah 0,6 dikali 1/2. Nah, adapun hasilnya yaitu kita perlu untuk rubah dulu ketiga pecahan ini menjadi pecahan biasa. Nah, jadi 3/4 ini kita bisa langsung tulis menjadi 3/4. 0,6 ini kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6/10. 1/2 ini juga kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Nah, di mana 3/2 ini kita peroleh dari 2 kali 1 ditambah 1 menjadi 3. Jadi 3/2. Nah, selanjutnya kita operasikan yang bertanda kali terlebih dahulu karena di sini tidak ada kurung. Jadi kita operasikan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jadi 6/10 dikali 3/2. Nah, ini yang akan kita operasikan terlebih dahulu. Nah, 3/4 ini kita langsung tulis saja terlebih dahulu. Nah, kemudian ditambah 6 kali 3 dibagi 10 kali 2. Nah, hasilnya itu adalah 18/10. Nah, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 6 dikali 3 hasilnya 18 dan 10 kali 2 hasilnya 20. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 18/20. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan 3/4 tadi.
3/4 ditambah 18/20. Nah, yang pertama kita lakukan, karena ini adalah penjumlahan, maka kita harus samakan penyebutnya menjadi penyebut 20. 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 3 hasilnya 18. 20 bagi 20, 1. 1 kali 18, 18. Jadi 15/20 ditambah 18/20. Hasilnya kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja menjadi 33/20. Nah, ketika kita rubah menjadi pecahan campuran, maka 1 13/20. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak siapkan satu contoh lagi, yaitu 10% ditambah 1,2 dikali 1/2 dikurangi 0,3. Nah, di sini ada tanda kurung ya. Jadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam tanda kurung. Nah, jadi yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah 1/2 dikurangi 0,3. Namun, sebelumnya kita harus rubah keseluruhan pecahan ini menjadi pecahan biasa agar lebih mudah dikerjakan. 10% menjadi 10/100, 1,2 menjadi 12/10 karena di sini ada satu angka di belakang koma, jadi dia per 10. Nah, 1/2 ini karena dia sudah pecahan biasa, maka kita langsung tulis saja. Namun untuk 0,3 ini kita juga harus rubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/10. Nah, selanjutnya kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu 1/2 dikurangi 3/10. Nah, karena di sini adalah tanda kurang, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, yaitu berpenyebut 10 karena KPK-nya adalah 10. Nah, 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, hasilnya adalah 5. Nah, 10 bagi 10, 1. 1 kali 3, hasilnya 3. Jadi 5/10 dikurangi 3/10. Nah, selanjutnya 5 dikurangi 3 itu hasilnya adalah, ya, benar sekali, 2. Jadi hasilnya adalah 2/10. Jadi yang ada dalam kurung itu hasilnya adalah 2/10. Nah, yang ada di luar kurung kita tulis kembali. 10/100 ditambah 12/10 dikali 2/10. Nah, kita perhatikan di sini tidak ada kurung lagi, namun ada tanda kali. Maka kita utamakan untuk mengerjakan yang bertanda kali terlebih dahulu. Jadi 12 kali 2 hasilnya 24, 10 kali 10 hasilnya 100. Karena perkalian, jadi pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, maka kita sisa jumlahkan saja. 10 tambah 24 hasilnya 34. Nah, kita tulis ulang penyebutnya 34/100. Atau ketika kita sederhanakan menjadi 17/50. Jadi sama-sama kita bagi 2. Nah, sekian materi dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.